내가 베네수엘라에 간 적 있어. Sumin dengan penuh kesedihan berusaha meraih tangan ibunya yang masih berharap padanya. Namun sedetik kemudian ia menjauhkan tangannya, membuat sang ibu mengerang minta dilepaskan. Miso mulai ketakutan dan Sumin menjelaskan rupanya iblis dalam diri Miso sudah menggapai ingatannya. Itulah mengapa mereka sekarang ada dalam ingatan masa kecil Sumin. Sumin kemudian mengambil patung Maria lalu meletakkannya di dalam gelas dan memberinya air yang sudah ia doakan. Ia juga meneteskan darah miliknya dan meminta Miso untuk menunggu di luar. Sumin terlihat mendekati ibunya dan mulai berdoa. Ibunya terlihat semakin kesakitan. Ia kemudian membungkus ibunya dengan selimut lalu mengikatnya. 하느님, 경선대의 하느님께 청하오니 그를 감금하소서. Di titik ini, ia masih juga berencana membawa ibunya ke gereja. Perlahan, Sumin dan Miso keluar dari kamar itu, tapi ayahnya menghadangnya bersama beberapa orang yang lain. Ayahnya terlihat tak suka karena Sumin membawa ibunya tanpa seizinnya. Sedetik kemudian, ayahnya tampak tertawa menakutkan dan mulai berubah menjadi iblis yang pernah Sumin lihat di tubuh Miso. Sumin meminta Miso untuk segera lari, namun orang-orang itu mengejarnya. Di dunia nyata, tubuh Sumin dan Miso bergetar dengan hebat, membuat Pastor Moon harus mendoakan mereka. Rupanya, Dr. Yuri telah berada di luar ruangan itu. Semenjak tadi ia mencari Dr. Ham dan melihat rekaman CCTV Dr. Ham yang ada di dekat sana. Detektif Ko mencoba mengusir Dr. Yuri, tapi karena suara keributan dari dalam membuat Dr. Yuri semakin penasaran. Kembali ke alam mimpi, Sumin terlihat memasukkan ibunya ke dalam mobil dan meminta Miso untuk menjaganya. Namun sedetik kemudian ayahnya telah sampai di sana dengan sebuah senapan yang mengarah ke arahnya. Ayahnya yang telah berubah terus bertanya siapa Sumin. Dengan lirih Sumin menjawab bahwa dia adalah anaknya. Namun di akhir kalimat Sumin menjawab bahwa dia adalah anak Tuhan. Suara tembakan kemudian terdengar. Beruntung Sumin berhasil membelokkan arah senapan itu. Tubuh Sumin dan Miso terguncang hebat, membuat Pastor Moon berencana membunyikan lonceng. Namun suara Dr. Yuri yang terdengar membuatnya mengurungkan niatnya. Sumin kemudian berkelahi dengan ayahnya. Ia mendorong ayahnya menjauh dan berniat memasuki mobil. Namun tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dan Sumin terjatuh memegangi perutnya yang berdarah. Di ambang kesadarannya, ia melihat sebuah tiket pesawat atas namanya dengan penerbangan Seoul ke Venezuela. Bersamaan dengan itu, Sumin telah kembali ke dunia nyata. Tentu saja Pastor Moon terkejut karena ia bahkan belum membunyikan lonceng. Detektif Ko masih berusaha membujuk Dr. Yuri untuk pergi dari sana, hingga Dr. Yuri mendapat telepon dari IGD dan meninggalkan tempat itu. Sambil menahan perih pada telapak tangannya yang ia gores, ia menjelaskan bahwa alasan iblis itu merasuki tubuh Miso adalah iblis itu memang suka merusak ciptaan Tuhan yang suci. Setelah itu, Sumin kemudian menceritakan semua yang terjadi di mimpi pada Pastor Moon, namun ia menyembunyikan penglihatannya tentang tiket itu. 그런데 꿈속에 그 송 선생 무의식 세상에 그래서 저는 일단 안전한곳부터 찾으려고 문 하나를 열었는데 거기가 어릴 적 제가 살던 집이었습니다. 어머니를 본 거냐? 부모 초기 단계였습니다. 왜 실패를 했는데 어떻게 빠져나올 수 있었지? 아버지가 저한테 총을 쐈어요. Pastor Moon kemudian memutuskan untuk melakukan eksorsis yang kedua karena iblis itu belum keluar dari tubuh Miso dan pastinya akan menghancurkan Miso dari dalam. Setelah itu, Sumin terlihat menelpon Detektif Ko dan menanyakan kemungkinan ia pernah pergi ke Venezuela. Ternyata Detektif Ko tak tahu apapun tentang hal itu, tapi raut wajahnya terlihat menyembunyikan sesuatu. 나 지금 바쁘니까 나중에 다시 얘기하자.
Keesokan harinya, Sumin mendapati Dr. Ham yang kebingungan mencari Miso yang menghilang. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk mencari bersama. Dr. Ham dan Sumin kemudian pergi ke rumah Miso, namun rumahnya terkunci dan Miso juga tak dapat dihubungi. Sumin menyarankan pada Dr. Ham untuk mendobrak rumah Miso. Tentunya Dr. Ham menolak karena itu adalah sebuah kejahatan dan memilih menunggu Miso di depan apartemennya. 차에서 잠깐 잘래요? 지금 이러는데 어떻게 자요? Tanpa Dr. Ham sadari, Sumin memanggil Yongpil dan memintanya untuk membuka pintu rumah Miso. Meski ragu bagaimana Sumin melakukan itu, Dr. Ham tetap masuk ke dalam rumah Miso. Namun, Miso tak ada di dalam. Ia malah menemukan obat psikoaktif yang dikonsumsi Miso. 혼자만 얘기를 하지 진짜 등신 미련하게 끝까지. Seorang perawat mengatakan bahwa Miso baru saja membayar biaya seminar. Dari penggunaan kartu kredit itulah Dr. Ham tahu di mana Miso berada. 선생님, 뭐 하나 좀 알아봐 줄 수 있어요? 그래. 내가 금방 알아봐 줄게. Mereka kemudian pergi ke sebuah motel. Beberapa pengunjung di sana menatap mereka aneh dan berpikir dunia akan segera kiamat karena seorang pastor pergi ke motel dengan dokter bahkan di siang hari. 말세야. 그럼 의사가 되나죠? 그럴 수 있죠. Ternyata Miso ada di sana. Keadaan Miso terlihat sangat kacau dengan rambut mulai mengalami kerontokan dan bahkan batuk darah. Menurut Sumin, iblis itu mulai merusak tubuh Miso dari dalam. Mendengar itu, Miso semakin ketakutan. Ia tak tahu lagi bagaimana hidupnya setelah itu. Sumin meminta Miso untuk melawannya. Ia juga terus memberikan semangat dan harapan pada Miso untuk tidak kalah dari iblis itu. 뭐가 이렇게 불공평해? 난 아무 잘못도 없는데. Sumin kemudian membawa Miso ke markas 643 Regia karena di sana adalah tempat yang paling aman. Namun, Dr. Ham lebih setuju jika mereka pergi ke rumah sakit. Terakhir kali Dr. Ham melihat proses eksorsis, tubuh mereka juga terluka. Dengan peralatan lengkap di rumah sakit, Dr. Ham bisa memantau mereka. 최악의 상황에서 두 사람의 안전을 책임질 수 있는 장소. 저녁에 사람들 왕래는 뜸한 겁니다. Dr. Ham membawa mereka ke sebuah ruang terapi air yang jarang digunakan. Detektifku juga ada di sana untuk mengamankan keadaan di luar. Seperti biasanya, Yongpil membawa kamera untuk merekam semua peristiwa. Namun, keadaan menjadi sedikit genting saat Yongpil lupa membawa air sucinya. Beruntung, Shin Myeon tiba tepat waktu dan membawa air suci itu. Sebelum ritual dimulai, Dr. Ham lebih dulu mengobati tangan Sumin yang terluka akibat proses eksorsis kemarin. Dr. Ham juga meminta Sumin untuk tidak terluka lagi, dan itu membuat suasana di antara mereka menjadi canggung. 내가 할 일 많아지니까. Pastor Moon meletakkan lilin di antara Sumin dan Miso lalu menjelaskan rencananya. Kali ini ia akan menempatkan Sumin dan Miso di dalam seminari, tempat di mana kekuatan iblis paling lemah berada, dan setiap tempat di sana juga telah diberkati. Ditambah lagi banyak pastor yang berdoa di sana membuat keuntungan bagi mereka. Sumin harus mencari iblis yang menjelma menjadi Miso dan melenyapkannya di sana. Sumin bisa kembali ketika mendengar bunyi lonceng dari Pastor Moon. 송미소 선생님, 이번엔 반드시 우리가 이길 겁니다. 전공이 빨리 따서 훌륭한 의사 됩시다. 감사합니다, 신부님. 악마가 또 어떤 모습으로 너를 힘들게 할지라도 한 줄을 믿고 승리해라. Seperti sebelumnya, Pastor Moon mulai menghitung mundur dan berdoa lalu membunyikan lonceng membuat Sumin dan Miso tertidur. Miso terbangun di depan seminari. Terlihat banyak beberapa mahasiswa kedokteran yang berada di sana untuk melakukan pemeriksaan fisik. Miso juga bertemu dengan Dr. Yuri yang saat itu masih semester 2. Sedangkan Sumin terbangun di dalam gereja. Ia menemukan alat-alat eksorsis yang sudah disiapkan di sana. Tak berapa lama kemudian, ia bertemu dengan Miso dan meminta Miso bersembunyi di dalam gereja, sementara ia akan pergi mencari keberadaan iblis itu. 제가 돌아올 때까지 절대 아무한테도 문 열어주지 마세요. 이게 저예요. 아시겠죠? 자.
Sumin kemudian mulai mencari jejak iblis itu menggunakan air suci yang telah ia siapkan. Ia bahkan bertemu dengan Pastor Moon. 뭐하냐? 예? 이거 술이냐? 아니요, 이거 저기 어디? 저쪽에. 저기 예. 여기다 여기. Pastor Moon meminta Sumin untuk segera pergi menjalani pemeriksaan fisik karena para dokter telah menunggu. Rupanya di sanalah iblis itu berada. Ia menjelma menjadi Miso, bahkan Sumin hampir saja tertipu olehnya. 내가 거기 있으라고 Diam-diam Sumin membuat tanda salib di lengan Miso palsu. Ketika lengan itu terbakar, Sumin semakin yakin bahwa iblis itulah yang sedang ia cari. 이 송 선생 흉내내는 놈아. Miso palsu mulai berteriak penuh kemarahan. Sedetik kemudian ia mulai menyerang Sumin. Miso palsu bahkan bisa menghilang dan datang sesuka hatinya. Ia bahkan membuat Sumin kesulitan bernafas. Sumin mencoba meraih air suci yang telah ia bawa lalu menyiramnya ke iblis itu. Iblis itu berteriak kesakitan lalu menghilang. Setelah itu, Sumin segera kembali ke gereja untuk menjemput Miso yang asli. Miso yang asli tampak berteriak karena ada begitu banyak serangga yang merayap di tubuhnya. Ia terus meminta tolong pada Sumin yang saat itu telah berada di luar ruangan itu. Bahkan serangga-serangga itu keluar dari mulut Miso membuat Miso kesulitan bernafas. Sumin terus menggedor pintu ruangan itu dan meminta Miso untuk membukanya. Namun tiba-tiba pintu dan ruangan itu menghilang. Ia kini berada di sebuah ruangan yang semuanya terlihat putih. Sumin terkejut saat Dr. Ham berdiri di depannya mengenakan gaun pengantin. Dr. Ham tersenyum dan seolah telah menunggunya. 너 가만히 서서 아무 말도 안 해. 나 어때? Di dunia nyata, tubuh Sumin mulai kejang. Menurut Dr. Ham, jika itu terus berlanjut bisa membuat Sumin terkena serangan jantung. Ia meminta Pastor Moon untuk segera membangunkan Sumin. Pastor Moon membunyikan lonceng dan suaranya terdengar sampai di ruangan Dr. Ham dan Sumin. Namun Sumin tak kembali dan malah berdiri mematung di tempatnya. Sumin menatap Dr. Ham dan masih tak mengerti apa yang terjadi. Dilihat dari situasinya, sepertinya Dr. Ham sedang mencoba baju pengantin. Melihat Dr. Ham yang kesulitan melepaskan gaun itu, Sumin kemudian membantunya. Ia juga mendengar ucapan Dr. Ham bahwa mereka sedang mempersiapkan pernikahan dan ujian sekaligus. Tiba-tiba Sumin mencekik leher Dr. Ham lalu memberi tanda salib di dahi Dr. Ham. Ia meminta iblis itu mengatakan namanya. Dari semua orang, mengapa iblis itu menjelma menjadi Dr. Ham, seseorang yang bahkan tak bisa membuat Sumin terpikat. Dr. Ham tampak kesakitan dan bertanya mengapa Sumin melakukannya. Dr. Ham menatap Sumin dengan lirih, tapi Sumin tak ingin tertipu dan tetap meminta iblis itu untuk menyebutkan namanya. 천주의 권위로 이름을 물었다. 너는 누구냐? Dr. Ham kemudian berkata bahwa Sumin sangat mengenalnya. Tiba-tiba tanpa Sumin sadari, mulutnya menyebut nama Dr. Ham. Cengkraman tangan Sumin di leher Dr. Ham perlahan mulai terlepas dengan tangan Dr. Ham yang menggenggam tangannya. Di dunia nyata, Sumin mulai menangis dengan bibir yang menyebut nama Dr. Ham. Berulang kali Pastor Moon membunyikan lonceng, namun Sumin belum juga tersadar. Dr. Ham di alam mimpi perlahan mulai mencium Sumin. Dalam ciuman yang menghanyutkan itu, ia membawa Sumin ke dalam air yang sangat dalam. 잠시만 나와 함께 이렇게 있어줘. Kondisi Sumin di dunia nyata semakin mengkhawatirkan. Dr. Ham yakin bahwa Sumin mengalami gagal jantung. Yongpil segera berlari untuk mengambil defibrilator, sementara Dr. Ham terus berusaha menyelamatkan Sumin. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. Jadi Sumin mulai bergerak dan matanya terbuka. Ia mendorong Dr. Ham menjauh lalu mulai berenang menuju ke permukaan. Sumin telah sampai di permukaan dan saat itulah ia terbangun dari hipnotisnya. 이게 어떻게 된 거야? Miso juga terbangun membuat Pastor Moon yakin bahwa eksorsis mereka telah berhasil.
Sumin memilih untuk diam dan tak mengatakan hal itu pada Pastor Moon. Pastor Moon kemudian meminta Sumin untuk mengantar Dr. Ham pulang. Di perjalanan, Sumin menanyakan bagaimana Dr. Ham bisa mengenal Pastor Moon, dan Dr. Ham menjawab bahwa Pastor Moon adalah konselornya saat ia mengalami kecelakaan. Sumin juga menanyakan kemungkinan mereka pernah bertemu, namun Dr. Ham merasa tak pernah bertemu dengannya. Hal itu membuat Sumin semakin yakin bahwa yang ia lihat di alam mimpi itu hanyalah tipu daya iblis. Namun tetap saja hal itu masih mengganggu pikirannya. Tim 634 Regia terlihat merayakan kemenangan karena telah sukses melakukan eksorsis lagi. Sementara itu, Dr. Ham dan Miso terlihat berjalan-jalan dan membahas tentang cuti Miso. Dari kejauhan, kembang api terlihat menyala dengan sangat indah. Di sisi lain, Sumin yang memikirkan tentang mimpinya juga melihat kembang api yang sama. Tanpa ia sadari, ia mengucapkan kalimat dengan bahasa Venezuela. Dr. Ham yang masih menatap kembang api itu juga tersenyum bahagia. Tanpa sadar, ia juga mengucapkan kalimat yang sama yang diucapkan Sumin. Apa yang sebenarnya terjadi antara Oh Sumin dan Dr. Ham? Benarkah mereka memiliki sebuah hubungan, atau semua itu hanyalah tipu daya iblis untuk menyesatkan Oh Sumin? Nantikan episode selanjutnya. Bye bye.